Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bil islah wa hassana ala salah wa bayyana lana subulal falah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Karena hanya dengan bertakwa itulah yang bisa meningkatkan kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak nanti. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, salah satu bentuk untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita berusaha menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang baik, bahkan menjadi yang lebih baik, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Berusaha menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah tentunya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah harus kita jalankan dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan. Berbuat baik terhadap manusia, kita tentunya tidak bisa meninggalkan kehidupan kita di masyarakat. Di masyarakat kita menemukan beberapa macam bentuk sifat, watak, dan perilaku, perbuatan-perbuatan saudara kita. Tentunya ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dengan perbedaan ini, apakah kita harus bersifat benci sama mereka? Tentunya tidak. Allah memberikan bimbingan kepada kita, Allah mengingatkan kepada kita yang sudah dituangkan dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nas, hai para manusia, inna khalaqnakum, kata Allah, sesungguhnya aku menciptakan kalian, min dzakarin, terdiri dari laki-laki, wa unsa, dan terdiri dari perempuan, wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan menjadi berbagai macam berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Dengan adanya perempuan dan laki-laki ini, Allah jadikan manusia menjadi sekelompok, menjadi segolongan, menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa Allah menjadikan manusia sebanyak itu? Tentunya ada pesan lita'arufu, untuk saling mengetahui, untuk saling memahami.
Kalau kita sudah memahami, kita sudah mengetahui, maka di dalam masyarakat kita akan hidup enak. Walaupun dengan sejuta perbedaan, dengan banyak perbedaan di antara kita, tetapi kalau kita sudah saling memahami, kita insya Allah akan hidup enak. Kita tarik di dalam kehidupan berbangsa kita. Di negara Indonesia ini banyak kebudayaan, banyak tradisi, banyak suku, banyak bangsa, tetapi dengan dikemas Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap kita satu juga. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, dengan banyaknya manusia, dengan banyaknya suku, dengan banyaknya bangsa, tentunya kita diharapkan banyak permasalahan-permasalahan di situ. Maka Allah katakan pada ayat selanjutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di hadapan Allah, orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan merasa paling benar, kita jangan merasa paling pinter, kita jangan merasa yang paling dan paling. Karena Allah sudah punya standar, orang yang akan dimuliakan Allah adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Untuk itu, kalau seandainya terjadi perpecahan, kalau seandainya terjadi kita perselisihan, maka tugas kita sebagai manusia, tugas kita sebagai hamba Allah untuk membantu saudara kita agar mereka bisa bersatu kembali, berbuat baik kembali. Karena perbuatan seperti ini bisa dikatakan menjadi amal soleh kita, amal baik kita. Seperti apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, ala ahbirikum bi afdali min darajati syami wassalati wassadaqah. Kata Rasulullah, apakah aku belum memberikan sebuah kabar, memberikan informasi terhadap amal yang pahalanya lebih utama daripada puasa, amal yang pahalanya lebih baik daripada sholat, amal yang pahalanya lebih baik daripada sedekah? Para sahabat menjawab, qalu bala, belum ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, salahu datal bain, yaitu mengislahkan, yaitu merukunkan kembali kepada dua belah pihak yang sedang bertikai, merukunkan kembali pada kedua belah pihak yang sedang bertengkar. Kalau sekarang ini yang kita lihat, saudara-saudara kita yang ada di Palestina lagi dibombardir oleh Israel, maka kalau bisa kita selaku hamba Allah, kalau bisa mendamaikan terhadap orang-orang yang sedang bertikai itu. Karena kalau seandainya kita bisa mendamaikan, kita termasuk mempunyai amal yang baik. Kalau toh kita tidak mampu, minimal kita mendoakan saudara-saudara kita, terutama yang muslim di sana. Kita doakan mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tetap taat, tetap patuh, tetap tunduk kepada Allah walaupun dalam keadaan seperti itu. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, maka di dalam negara kita ada istilah yang namanya toleransi. Ada istilah yang namanya toleransi antar umat beragama. Ada namanya moderasi beragama. Apa itu toleran? Toleran ini maknanya adalah hormat. Toleran maknanya adalah menerima. Toleran adalah maknanya menghargai. Kalau kita maknakan yang panjang, toleransi ini adalah seorang yang mau menghormati, menerima, menghargai perbedaan orang lain. Ini yang disebut toleransi antar umat beragama. Karena pemeluk agama di Indonesia ini banyak, tidak hanya agama Islam saja, maka selaku manusia kita sebagai makhluk sosial tetap harus berbuat baik sesama pemeluk agama lain. Kita tidak boleh bermusuhan karena masalah akidah adalah urusan masing-masing. Kita tidak boleh bertengkar dan berantem karena masalah keyakinan adalah urusan masing-masing. Untuk itu Bapak
jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam diri kita, kita harus selalu menjadi umat yang terbaik baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Hikmah daripada toleransi diantaranya yang pertama yaitu kita akan menciptakan ketenangan di masyarakat kita. Kalau kita sudah saling menghargai, kita sudah saling menerima, kita sudah saling menghormati, maka timbullah ketenangan kehidupan di dalam masyarakat kita. Tidak saling curiga, kita tidak saling menyalahkan, tetapi saling menghormati dan menerima perbedaan itu. Yang kedua, minimal kita akan tambah rasa persatuan kita, akan saling menghormati dan kita akan saling bersatu. Yang ketiga, akan mempermudah kegiatan kita, mempermudah pekerjaan kita. Selama kita ada persatuan, maka seberat apapun pekerjaan kita, kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari sekali lagi saya ajak, saya himbau, dengan hidup di masyarakat Indonesia ini kita harus bangga jadi masyarakat Indonesia yang mana Kementerian Agama kita sudah selalu mendengungkan untuk hidup moderasi beragama. Kita harus toleransi antar umat beragama. Kita harus bangga dan bersyukur hidup di Indonesia ini supaya kita tetap melanjutkan perjuangan ulama-ulama kita. Amin ya Rabbal alamin. Demikian khotbah singkat yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, kita harus berniat baik, iktikad baik untuk melanjutkan perjuangan para ulama kita yang sudah mendirikan negara ini menjadi negara yang tentram, damai, adil, makmur sehingga kita bisa menikmati sampai saat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadir hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu was-samiul alim wa qur rabbi firhamma anta khairur rahimin.